Selamat pagi Bu Masni dan teman-teman. Nama saya Rafael Anderson Notadiria dari 10H absen 25. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Nah, teori masuknya Islam ke Nusantara itu ada 4. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Mekah, yang keempat teori Cina. Yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang teori Gujarat. Teori Gujarat ini ditemukan oleh S. Hugronje dan J. Pitsnapel. Teori beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat melalui Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dengan kerajaan Samudra Pasai yang pada saat itu menguasai Selat Malaka. Teori ini juga diperkuat karena penemuannya makam Sultan Malik Al-Saleh yang merupakan Raja Samudra Pasai yang bercorak Gujarat makamnya. Nah, yang kedua teori Persia. Teori Persia ini ditemukan oleh Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah kerajaan yang berada di Iran. Teori ini juga dicetus karena pada awalnya masuk Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran ini sangat marak yang dikenal dengan Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, ada beberapa kesamaan antara Indonesia dengan Persia. Contohnya peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan Takwid atau Tabuk yang berada di Sumatera Barat dan Jambi. Yang ketiga, teori Mekah. Teori Mekah ini ditemukan oleh Anthony H. Jones. Nah, di teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir. Ini ditemukan pada abad ke-7. Teori ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Nah, yang keempat ini teori Cina. Teori Cina ini ditemukan oleh Hermanus Johannes de Graaf. Menurut dia, migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah adalah keturunan Cina. Nah, yang paling terkenal itu Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho, atau yang biasa kita kenal Sampokong. Dia adalah Laksamana dinasti Ming yang beragama Islam dan diiringi banyak pengiring dan rekannya yang juga beragama Islam, hingga sampai didirikan masjid yang menjadi kenangan perjuangan dan dakwahnya dia di Indonesia ini. Nah, nama masjidnya itu Masjid Muhammad Laksamana Cheng Ho yang berada di Nusantara. Terus juga ada 9 sunan yang terkenal, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, hambatannya itu ada banyak menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Pada saat itu Indonesia itu masih kental dengan agama Hindu. Yang kedua, masyarakat Indonesia masih menganut animisme, yang berarti mereka masih percaya kepada nenek moyang mereka. Yang ketiga, beberapa masyarakat menentang penyebarannya, bahkan ada yang sampai melancarkan kekerasan fisik. Lanjut ke cara menyebarkannya.
Cara menyebarkannya itu ada banyak dan gampang. Yang pertama, Islam itu tidak mengenal kasta, jadi sangat mudah untuk masuk ke dalamnya. Terus melalui sarana pendidikan, melalui media seni, melalui perkawinan silang, dan melalui dakwah. Nah, mengapa Islam sangat mudah? Karena tidak mengenal sistem kasta tadi. Terus upacara agamanya lebih mudah. Terus disebarkan melalui jalur damai. Maksudnya jalur damai itu kan kayak Katolik dan Kristen itu disebarkan oleh bangsa asing yang menjajah. Tokoh yang akan saya ambil yaitu Laksana Chengho. Mengapa saya mengambil Laksana Chengho? Karena dia itu orangnya ramah, dan ketika dia dikritisi oleh orang, kan agama Islam tidak awalnya langsung mulus masuk ke Indonesia. Dia tetap berusaha bekerja keras untuk memasukkan Islam di Indonesia. Nah, yang bisa saya petik itu adalah sebagai seorang pelajar saya, kita tuh harus bekerja keras walaupun banyak orang yang tidak mengingini dan banyak yang mencibir seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.